Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi dengan Ansor Jabar Channel, dan malam ini kita kedatangan salah satu tokoh muda Jawa Barat. Waduh, tokoh muda atau tokoh tua? Tokoh muda. Beliau merupakan ketua umum pergerakan mahasiswa Indonesia Jawa Barat atau PKC PMI Jawa Barat. Oke. Sahabat Apriliana Eka Dani atau sahabat April. Oke. Sahabat April, di beberapa media yang kami cek bahwa pengurus besar mahasiswa Islam Indonesia ini menginstruksikan untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM. Ya. Di Jawa Barat dilakukan tidak? Ya, betul. Dilakukan. Sebelumnya saya malu sebetulnya ini sama senior PMI, senior saya, Pak Jamrong, terima kasih sebelumnya. Betul dilakukan, Pak. Pertama memang karena itu instruksi PB PMI, lalu kemudian gayung bersambut dengan beberapa korcab di beberapa provinsi. Lalu kemudian ya kita kemarin tanggal 7 pun melakukan aksi. Tanggal 7 September ya? Ya, 7 September. 3 September itu diketok palu kenaikan BBM. Nah, tapi memang PMI di nasional itu sebelum tanggal 3 pun sudah ada riakan bahwa kita akan menolak kenaikan BBM. Kita akan menolak kenaikan BBM. Tapi pasca tanggal 3 ya dinaikkan, ya tanggal 4 PB PMI aksi. Lalu kita pun beberapa pengurus Korcab di Jawa Barat pun ikut aksi di Patung Kuda. Di Indonesia yang lainnya? Ya. Oh, aksi 2 kali di Jakarta dulu. 2 kali. Kemudian di provinsi. Betul. Oke. Aksi di PB PMI itu tanggal 4-nya nasional itu serentak di Patung Kuda di Istana. Lalu kemudian ya kita kembali pulang ke Bandung, ya kita merumuskan agenda aksi kembali di Jawa Barat. Oke. Ini kira-kira alasan penolakan kenaikan BBM itu apa sih? Nah, tentu PMI betul-betul menolak karena dengan berbagai macam kajian. Nah, salah satunya memang BBM ini adalah bisa dikatakan isu populis yang kecil kepentingan politiknya. Nah, bayangkan kalau misalkan BBM dinaikkan berarti tingkat kebutuhan masyarakat pun ikut naik, tapi kemudian daya belinya berkurang, dan ini sangatlah terdampak terkhusus masyarakat kecil. Masyarakat kecil ya. Makanya BBM dinaikkan ya ini betul-betul menggugah teman-teman aktivis terus di PMI bahwa ya kita memang betul-betul harus menolak BBM bersubsidi itu. Respon masyarakat atas turun aksi teman-teman PMI gimana? Nah, ketika aksi teman-teman PMI ya kita ketemu dengan ketika di perjalanan aksi di Gedung Sate lalu kemudian DPRD ya kita ketemu dengan pedagang asongan dan lain sebagainya, ya betul-betul sangat antusias karena BBM bersubsidi ini ya hajat hidup orang banyak, Pak. Itu. Jadi yang terdampak masyarakat kecil dan ya sangat antusias. Ada keterwakilan daripada aktivis mahasiswa yang kemudian ikut aksi, ya mereka sangat antusias luar biasa. Ya betul-betul kita harus tolak kata masyarakat. Sedikit banyak masyarakat yang kita tanya sewaktu aksi di Gedung Sate itu. Saya menarik ini ketika kawan-kawan mahasiswa ini, sahabat-sahabat mahasiswa yang menolak BBM, saya sangat menarik. Akan tetapi persoalan yang kedua adalah kira-kira argumentasi teman-teman atas kenaikan BBM selain pokok tadi persoalan menyangkut hajat hidup orang banyak kan gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang ditawarkan PMI terhadap pemerintah? Boleh subsidi cabut, tapi tawarannya apa? Tawaran konkretnya? Ya, memang pertama dalih-dalih pemerintah itu karena anggaran daripada APBN itu melonjak katanya. Itu tekor sampai 502 triliun. Makanya dalih-dalih dari pemerintah karena APBN dinaikkan lalu kemudian BBM bersubsidi pun harus dinaikkan. Padahal sebetulnya itu tidak perlu dinaikkan juga. Ini bagian daripada bacaan pengurus Korcab, Pak. Pertama, kenapa tidak pemerintah itu betul-betul fokus merevisi saja Perpres 191 tahun 2014 tentang peraturan BBM bersubsidi tepat sasaran. Pertama karena fakta di lapangan ternyata ini
tidak tepat sasaran. Bayangkan saja Ibu Sri Mulyani bilang bahwa BBM bersubsidi ini banyak dikonsumsi oleh 60% crazy rich katanya. Orang-orang kaya. Orang-orang kaya 60%. 60% Faktanya? orang kaya. Punya data tentang itu. Ada beberapa data yang kita kaji tentunya. Oh, ternyata memang betul belum ada penguatan yang signifikan terkait daripada Perpres 191 tahun 2014 itu. Makanya ini harus dikuatkan kembali dan harus dikaji ulang supaya betul-betul rigid dan betul-betul tepat sasaran. Nah, lalu kemudian yang kedua, BBM bersubsidi kenapa dinaikkan? Kenapa tidak kita lihat saja terlebih dahulu, terlebih dahulu kita lakukan saja ataupun berangus BBM atau mafia BBM di pasaran. Mafia BBM. Ya. Oke. Nah, karena mafia BBM ini harus diberangus itu, Pak. Nah, karena justru kalau misalkan tidak ada mafia BBM bersubsidi, lalu kemudian BBM bersubsidi tepat sasaran, saya rasa tidak perlu dinaikkan pun BBM bersubsidi itu, APBN kita akan tetap stabil. APBN kita akan tetap stabil. Bayangkan saja, BBM bersubsidi, nah di peraturan lagi bahwasannya tidak boleh pabrik-pabrik ataupun industri itu memakai BBM bersubsidi. Nah, pabrik-pabrik ataupun industri itu harusnya memakai Dexlite ataupun BBM non subsidi. Faktanya? Tapi faktanya di lapangan itu terus kalau hasil kajian daripada sahabat-sahabat di Jawa Barat itu ya ternyata masih memakai BBM subsidi. Ada. Nah di beberapa lah, mungkin salah satunya di Galunggung ada pabrik ataupun tambang pasir yang kemudian kesana kemari truk dan lain sebagainya ini masih memakai biosolar. Bayangkan saja ribuan kiloliter yang terpakai oleh sektor industri. Yang harusnya padahal jelas-jelas industri itu harus memakai BBM non subsidi. Dexlite salah satunya. Tapi kemudian ini masih saja memakai itu. Oke. Begini. Pemerintah kan hari ini sudah mengkonversi BBM subsidi yang tadinya dalam bentuk pembelian BBM bersubsidi, subsidinya dicabut kemudian diganti dengan bantuan langsung tunai BLT ya, gitu ya. Nah, itu ya bahasanya. Nah, kira-kira tepat tidak program pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk lain? BLT itu hanya sebatas bantalan saja ya, bantalan sosial itu hanya untuk mengalihkan BBM subsidi. Memang pemerintah itu membagi ketiga bantalan sosial ya. Bantuan 600.000, bantuan dari pemerintah daerah ya. Lalu kemudian satu lagi ya bantuan yang ya gajinya 3,5 juta itu dikasih bantuan. Tapi kan itu hanya sementara. Kalau misalkan BBM subsidi ini dinaikkan, ya ini akan selamanya. Tapi kemudian bantalan sosial yang dibuat oleh pemerintah dan kemudian hari ini direalisasikan, ini sebetulnya rentan. Apakah sampai bantuan sosial ini sampai ke akar rumput, sampai ke masyarakat kecil sehingga betul-betul diterima? Ini pun harus dikaji lebih jauh lagi. Jangan sampai ini rawan korupsi lagi-lagi kan. Itu Pak. Oke. Untuk bantalan sosial. Oke. Ini kan dalam perspektif anggaran negara dengan dicabutnya subsidi, kemudian juga tanggungan negara untuk mensubsidi semakin berkurang, kan begitu. Nah akhirnya ini akan ada sektor-sektor lain yang digarap, kan begitu. Jadi pengalihan subsidi digunakan untuk sektor-sektor lain. Nah menurut pandangan PMI gimana? Untuk sektor-sektor lain yang harus digarap, saya rasa ada beberapa anggaran yang kemudian dialihkan saja terhadap BBM subsidi itu. Mungkin gaji-gaji DPR bisa kita potong untuk kepentingan rakyat karena memang hari ini ya BBM subsidi naik. Ada beberapa sektor yang itu yang harus pengurangan gaji para penyelenggara negara. Gaji para penyelenggara negara itu bisa saja terjadi gitu.
Jadi jangan sampai dengan kebijakan pemerintah justru pada akhirnya ya rakyat lagi yang dikorbankan. Nah ini kan saya rasa ini tidak tepat. Meskipun pertama dalih pemerintah kenapa BBM subsidi dinaikkan itu karena ada penguatan dolar terhadap rupiah. Lalu kemudian yang kedua minyak dunia naik. Nah tapi ya landasan itu sebetulnya bisa diselesaikan kalaupun pemerintah ini harus betul-betul serius, bukan berarti malah menaikkan BBM bersubsidi tapi kemudian malah menyengsarakan rakyat. Iya. Kira-kira yang dirasakan oleh masyarakat atas kenaikan BBM itu yang paling konkret itu apa? Ya, yang paling konkret tentu ya petani, nelayan, lalu kemudian ya pedagang-pedagang kecil ya karena tadi kalau misalkan BBM subsidi ini naik berarti kebutuhannya pun akan naik, daya belinya naik, kebutuhan naik tapi ya daya belinya berkurang gitu. Ini masuk ke dalam ya banyak masyarakat kecil yang ini sebetulnya yang masih menjadi permasalahan kita itu Pak. Nah artinya banyak yang terdampak ya masyarakat kecil, pedagang asongan, nelayan, buruh yang kemudian memiliki gaji kecil tapi kemudian ya BBM subsidi malah dinaikkan. Kalau BBM bersubsidi dinaikkan ya semuanya akan berubah, semuanya akan naik. Gak tahu nih kalau misalkan buruh pabrik BBM subsidi dinaikkan harusnya gaji buruh pun UMK naik enggak gitu ya? Ya. UMK harusnya nanti dinaikkan ikut naik kalau bisa menyesuaikan dengan BBM. Kemampuan para pelaku usaha untuk menaikkan gaji karyawan juga harus ditinjau. Betul, kan gitu. betul. Jangan sampai kenaikan UMK-nya naik, kemudian juga pelaku usahanya tidak mampu menaikkan, yang terjadi hengkang. Oh ini jadi malah. Ini kan bahaya. soal lagi ya. Persoalan kembali. Faktanya hari ini bahwa BBM sudah dinaikkan. Ya. Gak bisa dicabut dong. Betul. Ya. Beberapa kebutuhan juga sudah secara otomatis sudah naik. Betul. Nah, hari ini apa yang akan dilakukan PMI atas kondisi sudah dinaikkannya BBM? Ya. BBM hari ini sudah dinaikkan bukan berarti kita tidak menolak. Tetap PKC PMI Jawa Barat menolak kenaikan BBM bersubsidi. Sampai kapanpun ya. Karena begini Pak. PBPMI ada instruksi September bergerak. Jadi selama di bulan September kita akan terus menggelorakan, menyuarakan aksi penolakan kenaikan BBM bersubsidi. Entah besok ataupun mungkin lusa, kita pun akan kembali turun ke jalan dalam mengawal bagaimana supaya BBM bersubsidi ini ditolak. Nah, kalau misalkan hari ini BBM diturunkan lagi. Kalau misalkan tidak diturunkan lagi ya paling dicabut itu. Cabut BBM bersubsidi ya supaya ke kondisi yang semula. Tapi kemarin kita melakukan aksi di DPRD itu ada beberapa hal yang kita sampaikan lalu kemudian yaitu diterima oleh beberapa pimpinan DPRD provinsi yang kemudian ada dalam fakta integritas salah satunya penolakan kenaikan BBM. Nah ini yang akan kita follow up itu. Tapi memang beberapa hal ini pun menjadi kajian kita bersama-sama di cabang-cabang untuk terus berdiskusi dengan pakar. Apalagi kaitannya dengan mafia BBM itu kita akan banyak mengundang pertama pakar lalu kemudian pimpinan DPR ataupun misalkan aparat dan Pertamina kita berdiskusi bersama terkait daripada kebijakan kenaikan BBM subsidi supaya tepat sasaran apalagi kondisinya ya di sini di Jawa Barat Pak. Ada tidak kegiatan khusus yang paling tidak dapat meringankan beban masyarakat kecil? Nah, kemarin di 23 cabang salah satunya itu sudah melakukan aksi dan itu menjadi sebuah eskalasi gerakan yang hadir di Jawa Barat. Nah, tapi kemudian ada beberapa cabang dan ini menjadi kajian kita bersama dalam melakukan pengawalan ataupun investigasi yang lebih terhadap masyarakat kecil yang terdampak. Nah, salah satunya UMKM, lalu kemudian ya pedagang, lalu kemudian petani gitu.
Dan ini menjadi kajian konkret yang ke depan akan kemudian kita diskusikan dan sampaikan kembali bagaimana situasi di Jawa Barat, masyarakat kecil ini memang betul-betul terdampak. Dan saya harap pemerintah daerah ini memiliki solusi yang konkret supaya masyarakat kecil yang tadi pedagang dan beberapa yang terdampak ini ya ada solusi yang konkret supaya keluar daripada persoalan tersebut. Contoh PMI beli minyak 1 tangki kan itu bagikan ke masyarakat, ada nggak? Ya bisa jadi, tapi ada nggak? Tapi nanti kita bisa mulai. Pertama kita bangun dulu investigasi terhadap masyarakat kecil itu. Kiranya memang butuh bantuan ya kita pun akan bantu. Tapi posisinya memang ya PMI hari ini penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah. Kalau misalkan dari pribadi PMI memberikan minyak 1 tangki, wow itu kayaknya agak luar biasa juga. Tapi bisa jadi kita coba, yang jelas ya kita butuh kajian mendalam terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat terus di Jawa Ketua, begini, hari ini aksi massa dalam bentuk demonstrasi itu bisa dilakukan oleh semua elemen. Betul. Kan begitu. Tidak hanya mahasiswa, sekarang sudah gampang menggerakkan massa itu sudah sangat gampang. Betul. Kan gitu. Artinya bahwa ada tidak aksi yang lebih dapat mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi mencabut kenaikan BBM hari ini selain aksi massa. Ya. Pertama memang ya gerakan ekstra parlementer ini sangat ampuh gitu, dari dulu sampai sekarang. Tapi kemudian aksi media massa pun hari ini kita lakukan karena aksi media massa lumayan memberikan dampak gitu. Ketika kita lihat di beberapa hal ini seringkali ada perubahan. Nah, PKC PMI Jawa Barat dan ya terus PMI di nasional ini melakukan aksi media massa. Ya pertama kita update di Twitter September Bergerak yang kemarin-kemarin ini sempat viral Pak gitu. Lalu kemudian ya di beberapa cabang pun ya kita melakukan aksi dikonsolidir. Lalu kemudian ya aksi media massa tersebut ya sampai kepada pemangku kebijakan dengan berbagai macam improvisasi. Tapi yang jelas ini bagian daripada aksi kita yang tidak boleh tidak dilakukan di dalam media massa. Oke, pertanyaan terakhir Ketua. Kira-kira tadi bahasa September Bergerak ya. Kira-kira di bulan September apa saja yang akan dilakukan? Ya, pertama saya akan evaluasi aksi yang kemarin, tapi kemudian saya pun akan mencoba menanyakan kembali terkait daripada tindak lanjut aksi kemarin. Salah satunya kemarin karena kita sudah audiensi dengan pimpinan DPRD gitu. Nah, kita akan follow up. Perlu kita aksi kembali ya kita akan aksi kembali. Nah, tapi di satu sisi kita akan banyak diskusi dengan beberapa pakar terkait daripada penolakan BBM bersubsidi. Karena tetap ya kita membutuhkan banyak ide dan gagasan yang lebih tajam supaya betul-betul tepat sasaran Pak. Nah, kita nanti karena pertama kaitannya kita bagaimana caranya BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Lalu kemudian yang kedua bagaimana caranya BBM bersubsidi ini tidak ada lagi mafia-mafia BBM bersubsidi. Nah, dengan beberapa stakeholder nanti kita akan lakukan diskusi ataupun audiensi dengan pihak terkait supaya ada titik temu bagaimana BBM bersubsidi ini ya pertama kita tetap tolak, tapi kemudian ya poin satu dan yang kedua yang tadi tepat sasaran dan tidak ada lagi mafia. Artinya PMI tetap menolak kenaikan BBM tetap sampai kapanpun. Karena itu isu nasional, instruksi PBPMI menolak ya kita semua. Oke, baik. Terima kasih statement akhir terhadap kader-kader PMI di Jawa Barat. Ya, sahabat-sahabat saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat di semua cabang, terusus salah satunya 23 cabang yang ikut aksi kemarin. Artinya aksi sahabat-sahabat itu bagian daripada ikhtiar kita. Apapun yang terjadi nanti setidaknya kita sudah melawan gitu. Tapi ini membuat eskalasi gerakan yang lebih baik dan lebih besar lagi. Saya rasa sahabat-sahabat di
cabangnya masing-masing, tetap kita akan kawal terhadap isu BBM bersubsidi ini. Lalu kemudian ya kita terus melakukan kajian-kajian kembali supaya apa yang kita lakukan ini tepat sasaran. Oke, baik. Terima kasih Ketua Ya, PKC. Pak, hatur nuhun. Demikian sahabat-sahabat sekalian, statement diskusi kita dengan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Barat. Besok kita akan undang tokoh-tokoh mahasiswa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.